Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat perwakilan Kasitdesa 1 Kota Jakarta Utara, Bapak Ibu, selamat pagi. Yang terhormat Wasoti di Sudinkes Jakarta Utara, Mbak Dian, teman-teman PJTB Jakarta Utara dan juga Pustu, Mas Huda dari PPTI Penabulu, dan juga Ibu-Ibu kader. Hari ini saya izin memaparkan mengenai kegiatan temu TPT yang terjadi di wilayah Pademangan. Sebelumnya, saya izin menjelaskan terkait beberapa indikator TB di wilayah Pademangan. Jadi Pademangan sendiri tahun 2024 memiliki target untuk terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar atau SPM-nya di angka 3.335. Sampai TW2 per bulan Juni capaiannya di angka 1.360 atau kalau kurang lebih 40,78% dengan pembagian per puskesmas ataupun per klinik ataupun jejaring seperti yang ditampilkan. Kemudian indikator kedua yaitu temuan kasus ataupun notifikasi kasus, di mana Pademangan sendiri tahun 2024 mendapatkan target dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebanyak 686. Nah, capaiannya sampai TW2 di bulan Juni itu di angka 265 atau 38%. Berikutnya adalah indikator terkait kontak serumah TBC yang mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Di sini targetnya Pademangan selama 1 tahun di tahun 2024 sebanyak 256 dengan capaian sampai di bulan Juni di angka 17 orang atau 6,6%. Kegiatan-kegiatan yang terlaksana di Puskesmas Pademangan dalam hal program tuberkulosis yang pertama kita mengadakan gerbong TBC. Hampir semua di teman-teman kecamatan juga melaksanakannya, di mana kegiatan gerbong TBC ini kita door to door mencari mulai dari temuan terduga sampai nanti temuan kasus, bahkan sampai kita bisa mendapatkan kontak surna kita ajak untuk mendapatkan TPT. Kemudian kegiatan rutin selanjutnya adalah tinjau TB, di mana merupakan pertemuan koordinasi untuk membahas dan juga memvalidasi data, baik itu data-data puskesmas, pustu, dan juga jejaring di wilayah Pademangan. Lalu layanan TB di dalam gedung, kemudian penyuluhan TBC yang rutin kami lakukan, pemberian media KIE mengenai TBC juga kami berikan ketika melakukan kunjungan rumah. Screening TBC pada kampung siaga TB, tapi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dian, untuk Jakarta Utara sekarang lagi digiatkan sekali kegiatan kampung siaga TB. Salah satu kegiatannya kami mengadakan pemeriksaan ataupun screening TB secara rutin, di mana screening TB ini tidak hanya screening TB, tapi kita terintegrasi dengan program lain. Jadi kita bareng sama screening PTM, jiwa, HIV, dan yang lainnya. Kemudian kami juga memberikan PMT dalam bentuk susu bubuk kepada pasien-pasien TBC. Nah, selain kegiatan-kegiatan tersebut, pertemuan-pertemuan rutin seperti pertemuan petugas, koordinasi dengan kader juga kami kerap lakukan. Nah, terkait temu TPT sendiri, untuk Pademangan, untuk Kecamatan Pademangan, kami sudah melaksanakan 2 kali pertemuan TPT, temu TPT, mohon maaf, di mana yang pertama itu di bulan Januari, di tanggal 30 Januari, mohon maaf. Dari kontak yang diharapkan diundang itu sebanyak 50 orang. Dari 50 ini yang hadir kurang lebih 36. Dari 36 yang hadir ini ada 28 yang kami lakukan pemeriksaan mantuk sebagai salah satu alur screening untuk pemberian TPT. Kemudian dari 28 yang dilakukan screening, ada 15 yang eligible untuk mendapatkan TPT. Tetapi yang menjadi salah satu permasalahannya hanya 10 yang mendapatkan TPT. Jadi ada gap antara si eligible TPT sama yang mendapatkan TPT. Kenapa 5 orang ini tidak mendapatkan TPT? Karena ketika kami infokan, ternyata pasiennya ataupun kontak serumahnya ini mengatakan tetap tidak mau untuk mendapatkan TPT. Ini saya rasa juga tantangan di semua wilayah, di mana sudah sampai tahap pemeriksaan pun sudah dinyatakan eligible pun, tapi tetap tidak mau ataupun tidak bersedia untuk mendapat TPT karena merasa dirinya sehat ataupun tidak sakit. Sedangkan yang temu TPT yang kedua, di mana terlaksana tanggal 11 Juli di SKKT Ancol. Di sini harapan ataupun undangan yang kami sebarkan sebanyak 40 orang,
Yang hadir itu sebanyak 31 orang. Dari 31 orang ini ada 26 orang yang dilakukan pemeriksaan mantuks dan 5-nya yang eligible. Jadi 5 orang ini yang hasilnya positif yang bisa mendapatkan PPT. Ini yang mendapatkan PPT masih di angka 0 karena mohon izin Bapak Ibu, saat ini pembacaan hasil mantusnya itu dilakukan minggu lalu dan kemarin logistik TBC sedang kosong. Jadi makanya baru diarahkan di minggu ini sehingga capaiannya belum terupdate. Untuk kegiatan terkait komunikasi efektif terkait pemberian PPT, di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan. Yang pertama, tenaga kesehatan ataupun nakes yang dilakukan pelatihan mengenai komunikasi efektif terhadap PPT itu sudah ada 2 orang, di mana 1 orang itu adalah PJ Puskesmas Pademangan, 1 lagi PJ Promkes Puskesmas Pademangan, di mana dilaksanakan di Hotel Grand Zuri BSD tanggal 4 sampai 5 tahun 2024. Kader juga sudah dilakukan pelatihan komunikasi efektif pemberian PPT. Jumlah kader yang dilakukan pelatihan sebanyak 2 orang. Pelaksanaan pelatihan di Bekasi tanggal 19 sampai 20 Februari tahun 2024. Kegiatan sosialisasi PPT di masyarakat, di sini kami lakukan melalui penyuluhan. Jadi ketika kami berdasarkan RUK dan RPK program TBC Puskesmas Pademangan, kami melaksanakan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai TBC minimal 4 kali dalam 1 tahun. Di dalam sosialisasi ataupun penyuluhan tersebut kami melaksanakan pemberian informasi mengenai TBC. Nah, tantangannya apa sih kalau selama cakupan TPT ataupun kegiatan TPT? Yang pertama, tadi sempat disinggung sama Mbak Dinda terkait logistik TPT yang kadang kosong. Karena pasien ataupun kontak surma yang datang ke kami bukan hanya yang usia dewasa, banyak yang usia anak. Di mana usia anak, pilihan untuk terapi TPT-nya itu antara 6 bulan minum isoniazid atau 3 bulan minum 3HR. Nah, untuk 6 bulan sepertinya agak susah untuk kita masuk ke kontak rumah karena terlalu lama, nanti malah pasien ataupun kontak tersebut merasa saya tidak sakit, kenapa diobatin sama lamanya dengan pasiennya sakit. Sedangkan 3HR menjadi pilihan kami yang paling ideal. Sempat kosong cukup lama, sempat melakukan peminjaman ke beberapa wilayah, juga ternyata teman-teman wilayah juga kosong seperti itu. Jadi mungkin usulan solusinya koordinasi dengan Sudikes dan juga Dinkes, dan juga mungkin bisa diupdate terkait logistik per bulan. Jadi biar nanti kalau ada kegiatan temu TPT selanjutnya kita udah punya logistik, data logistik yang ada. Kemudian tantangan selanjutnya adanya perubahan petugas TB di Puskesmas Pademangan, karena kemarin beberapa sudah ada yang terima P3K. Jadi cukup ada perombakan besar dalam TB di Pademangan, sehingga mungkin teman-teman yang baru ini juga masih belajar sama seperti kami terkait TPT, sehingga belum terlalu percaya diri terkait TPT. Mungkin solusinya bisa memberikan pelatihan mengenai TPT untuk petugas-petugas yang baru. Kemudian tadi seperti disinggung, kader ada mendapatkan komunikasi efektif, tapi jumlah kader yang melakukan pelatihan baru 2. Sehingga teman-teman kader, kalau saya waktu saya koordinasi, belum semuanya nih berani ataupun pede untuk ngajak dapat TPT saat kunjungan rumah, karena takut salah menyampaikan seperti itu. Solusinya tadi sama seperti yang nakes, bisa melakukan pemberian pelatihan. Lalu kontak rumah masih ada yang tidak mau di-screening untuk di TPT. Jadi ketika kita sebarkan undangan temu TPT, banyak yang enggak mau seperti itu. Jadi mungkin bisa digerakkan lagi terkait sosialisasi. Pembelajaran baik terkait temu TPT, di sini kami berterima kasih sekali dengan UCTV Prevent karena kegiatan temu TPT ini sangat baik dalam hal menunjang capaian TPT. Kalau memang dilihat tadi kan capaian TPT di Pademangan itu masih kecil sekali, 6,6%. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini per Juni aja udah dapat 17 Juli, yang kemarin Ancol belum kita update. Berarti kan kemungkinan di atas 20. Nah, itu sudah jauh lebih baik dibanding yang tahun lalu di angka 13 setahun. Ini kan pertengahan tahun. Harapan kami sih temu TPT ini bisa terus terjalin ataupun terlaksana untuk kenaikan angka capaian kontak semua mendapatkan TPT. Kemudian pembelajaran baik berikutnya adalah kontak semua juga mendapatkan media KIE. Jadi selain mendapatkan penyuluhan dari nakes sebelum melaksanakan kegiatan temu TPT, ada media KIE yang kalau dari kami merasa itu cukup berguna untuk kontak rumah karena berbentuk kipas yang bisa digunakan dan bisa sambil dibaca sambil dipakai seperti itu. Jadi nggak hanya berbentuk leaflet kertas yang ditaruh. Jadi dengan
dengan cara lain seperti itu. Kemudian pembelajaran baik berikutnya, kader dan juga lintor juga berperan baik dalam hal ini. Keterlibatannya juga sangat besar karena seperti yang di Puskesmas pada temu TPT yang ada di bulan Januari dan juga di bulan Juli, baik itu di wilayah Pademangan Barat, Timur dan juga Ancol. Di sini teman-teman kader melakukan penjemputan, kemarin juga dari lintor juga Ancol juga melakukan penjemputan. Jadi kalau memang belum tercapai sasarannya, langsung turun ke lapangan untuk melakukan penjemputan seperti itu. Next. Rencana tindak lanjutnya saat ini ada 3 rencana tindak lanjut dari Puskes Pademangan. Yang pertama, seperti yang dipaparkan sama Mbak Dinda, tanggal 24 Juli hari Rabu kami akan melaksanakan temu TPT yang ketiga di wilayah Pademangan, di mana nanti akan dilaksanakan di RPTRA Pademangan Barat dengan sasaran kontak serumah pasien yang berobat di Pademangan Barat dan juga Pademangan Timur. Kemudian pemberian informasi mengenai TPT oleh petugas ataupun dengan kader saat melakukan kunjungan rumah sepanjang bulan Juli sampai nanti akhir tahun. Dan yang ketiga, ini kurang lebih sama. Tadi saya baru diskusi sama teman-teman, sama PJTB dari Puskesmas Ancol, karena Ancol baru 1 kali kemarin di bulan Juli. Rencana nanti mau ada permohonan di bulan Oktober, cuman mungkin tanggalnya masih menyusul, makanya tadi belum saya bilang. Ini kurang lebih dokumentasi kegiatan temu TPT di wilayah Pademangan, di mana untuk yang tanggal 30 Januari yang pertama kali di sini dilaksanakan siang hari, dan kita tidak expect sebanyak ini karena memang cuaca waktu itu habis hujan. Jadi menurut kami sih sudah sangat baik pelaksanaannya. Di Ancol pun juga sudah sangat baik. Harapannya nanti kegiatan tanggal 24 Juli ini untuk RPT untuk melakukan temu TPT yang kedua di RPT Pademangan Barat dan juga nanti di bulan Oktober juga bisa jauh lebih baik dibandingkan. Mungkin itu saja. Itu saya terakhir. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.